Di Komnas Perlindungan Anak di Indonesia, Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung sebagai host untuk Kongres Anak Indonesia. Ya ini mungkin nanti ada penundaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun masih bersama podcast Cao Ekam Channel di segmen komunitas. Kali ini kedatangan tamu seorang yang sangat concern di dunia anak. Siapa dia? Dia adalah Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. Ada Bang Ahmad Apriliandi Pasha. Apa kabar, Bang? Baik, oke. Sehat, Bang? Sehat. Nggak terganggu nih sama pandemi nih? Ya, masih ya. Kita terhambat juga dengan adanya pandemi ini. Tapi ya kita life must go on. Jadi kita hidup kita tetap berlanjut dengan kita ngikutin protokol Pemerintah kesehatan yang telah ditetapkan. Oke, sedang giat apa nih sekarang, Bang? Untuk LPA saat ini LPA Kota Bandar Lampung sedang menyiapkan lebih banyak ke bakti sosial ya, untuk menyiapkan masyarakat untuk bisa bangkit kembali ya, kita dalam bentuk bantuan ke anak-anak maupun keluarga yang terdampak COVID-19 seperti itu. Kira-kira di Bandar Lampung ini banyak nggak sih, Bang, anak-anak yang terkena dampak COVID-19 ini? Cukup banyak ya, jadi cukup banyak. Kami juga sudah melakukan pendataan ya di 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung. Dan baik LPA Kota Bandar Lampung maupun Provinsi Lampung telah join ya, kita akan mengadakan kegiatan sama-sama untuk melakukan bakti sosial. Nanti kita akan pilih yang betul-betul membutuhkan bantuan ya, membutuhkan bantuan itu. Jadi memang kita ke titik yang terdampak pandemi COVID-19. Berbicara anak-anak, tak lepas dari kekerasan nih, Bang. Sebab tak sedikit anak itu dijadikan objek oleh para pelaku kekerasan maupun pelecehan. Gimana nih tanggapan Bang April? Iya, jadi memang anak ini sesuai dengan amanat undang-undang ya, kita mesti lindungi ya. Apalagi untuk penggiat perlindungan anak ya, ini menjadi hal yang sangat penting ya. Misalnya saja KDRT, eksploitasi anak, kemudian juga pelecehan seksual pada anak ya, ini banyak yang menjadi trending ya, yang ditemui saat ini di LPA Kota Bandar Lampung. Dari 9 kasus ya, 9 kasus, salah satu yang menjadi trending yaitu pelecehan anak ya. Nah, pelecehan anak ini memang salah satunya yang harus dilakukan oleh orang tua adalah menjaga anaknya, jangan sampai melakukan atau dilakukan pelecehan oleh pihak lain. Rata-rata anak yang mengalami kekerasan itu, backgroundnya itu dia kenapa ya, Bang? Salah satunya, kebanyakan kenapa gitu? Kenapa mereka bisa jadi ada pelecehan? Kenapa ada kekerasan dalam rumah tangga itu? Padahal kebanyakan mereka kan dari keluarga yang masih utuh, bukan keluarga yang broken. Iya, lebih banyak keluarga yang broken ya. Jadi memang perpecahan rumah tangga ini bisa dampaknya ke anak ya, pastinya. Dampaknya ke anak akan melakukan penyimpangan perilaku ya, karena tidak terlalu diawasi oleh kedua orang tuanya. Kemudian yang tidak dilakukan pengawasan yang ideal lah dari si anak ini gitu. Itu makanya jadi dia ada perilaku menyimpang. Terus, Bang, di masa COVID-19 sekarang ini, gimana sih cara LPA Bandar Lampung khususnya agar terus konsisten mengadvokasi anak yang terkena kekerasan? Dalam hal ini pengaduan dari keluarga korban. Ya, untuk pengaduan di LPA Kota Bandar Lampung kita sebisa mungkin tidak ada hambatan ya, sebisa mungkin kita bisa siasati. Kami membuka hotline ya, telepon, WA, kemudian di sosial media kami juga buka. Kemudian kesekretariatan kami juga tetap buka, tapi
sebisa mungkin kita tetap mengikuti protokol yang ada ya. Kami menyediakan tempat cuci tangan, kemudian memang yang sakit jangan sampai ikut masuk ke dalam gitu kan ya, kita betul-betul jaga, kemudian memakai masker dan lebih banyak cuci tangan. Jadi kita tidak ada hambatan. Selama ini juga 3 bulan kita di dalam naungan COVID-19 ya, kita tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, tapi tetap untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Oh ya, ngomong-ngomong Bang, LPA ini udah berapa lama ya ada di Bandar Lampung? Iya, kalau LPA sempat vakum ya selama 5 tahun ya, 5 tahun atau 3 tahun yang lalu. Dan di tahun 2019 kami baru saja memang dilantik ya, kemudian kami susun dengan program kerja yang ada. Tapi ya ini kami juga sudah audiensi dan jalin kerjasama ya, yang sinergi dengan pihak terkait lainnya. Tapi ya memang ada dampaknya dengan adanya COVID ini, jadi semua planning yang sudah kami jalankan ya betul-betul sangat terhambat gitu kan. Jadi ya kita coba siasati untuk tetap melakukan aktivitas. Kita lebih banyak melakukan aktif di sosial kemasyarakatan, supaya bisa mengenalkan LPA Kota Bandar Lampung, supaya bisa lebih banyak lagi anak yang terlindungi. Salah satunya kegiatan apa aja ya Bang yang tertunda nih? Ya, salah satunya kami yang pertama, kami ingin mengenalkan LPA terlebih dahulu ke masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan memang kami sempat juga ya, sudah kami lakukan 3 kegiatan. Salah satunya ada kegiatan pelestarian permainan tradisional, kemudian kita juga ada bakti sosial, dan ya sempat kita sudah ingin melaksanakan kegiatan ya, ada lomba lukis anak gitu kan ya. Ya ini terhambat gitu dengan adanya COVID-19 gitu ya. Kita dan pelaksanaan salah satu agenda penting kami di Komnas Perlindungan Anak di Indonesia, Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung sebagai host untuk Kongres Anak Indonesia. Ya ini mungkin nanti ada penundaan mungkin di tahun depan gitu kan ya. Jadi memang betul-betul kita menunggu aman ya, terbebas dari COVID-19. Tunggu steril ya. Ya. Lalu apa nih, pemerintah agar Bandar Lampung ini masuk dalam kategori ramah anak, prioritas apa yang harus dipenuhi? Memang kalau untuk jalinan kemudian konsen pihak kota Bandar Lampung, saya nilai sudah cukup baik ya memang. Tapi untuk fasilitas yang memadai untuk anak ini memang sangat minim di Kota Bandar Lampung. Kita bisa lihat ya, tempat bermain anak ini kita hanya punya beberapa tempat aja gitu kan. Idealnya di 20 kecamatan itu sebaiknya ada titiknya masing-masing. Mungkin yang ideal ada 20 titik gitu, ada tempat bermain anak gitu kan, yang bisa bermanfaat bagi anak-anak gitu kan. Tidak hanya ya ini sangat dilema sekali ya kita menggaungkan membatasi penggunaan gadget. Dengan adanya COVID-19 ini kita malah asik dengan gadget ya. Nah itu memang butuh pengawasannya sangat penting yang dilakukan oleh orang tua. Gimana sih pandangan Abang soal kelestarian permainan tradisional di era modernisasi? Kan kita ketahui nih, saat ini gadget lebih banyak peminatnya daripada permainan tradisional kayak congklak, halma, uno. Gimana nih Bang? Ya, ini kami juga sudah lakukan ya. Kami sebelumnya sudah melakukan pendekatannya dengan salah satu sekolah di Kota Bandar Lampung. Kemudian Dinas Pendidikan juga sangat responsif ya dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh LPA ya. Kita di halaman sekolah kita ada ceplak gunung gitu, ada tempat bermain anak, ada galasin dan lain-lain. Dan ini sebetulnya Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung sudah
sudah ada lampu hijau ya, gimana kita bisa kerjasama, dia bisa mengadakan fasilitas itu, yaitu ada di menginginkan ada di 20 kecamatan tadi ya, kecamatan. Jadi mendekatkan permainan tradisional ini ke anak-anak. Jadi tidak hanya bermain HP ya, HP atau gadget ini kan ya menghambat kecanduan. Ya kecanduan, ininya juga ada fisik juga bisa ini ya, terhambat ya, mata gitu kan ya. Jadi ya kita memang sebisa mungkin bisa melindungi anak-anak ini baik dari fisiknya maupun kesehatannya maupun konten yang tidak baik ya. Nah, ada tips nggak Bang? Gimana cara orang tua agar anaknya nggak kecanduan handphone? Iya, memang ya mesti kita batasi ini. Apalagi handphone ini memang tidak hanya digunakan untuk bermain game ya untuk saat ini ya, karena memang semua tugas-tugas ya yang diberikan sekolah ini sudah melalui HP semua gitu kan ya. Tapi memang ya ini intinya pengawasan ya, pengawasan dari orang tua ya, silahkan aja, tapi bisa dibatasin ya, satu hari atau hanya bermain game 1-2 jam, ya jangan sampai ya apa ya berlebihan gitu kan, jadi nanti ada gangguan kesehatan. Jadi pengawasan yang lebih ketat lah ya, ke anak-anak ini ya. Kedua orang tua. Iya. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah agar permainan tradisional tetap dilestarikan oleh anak-anak di zaman now? Iya, memang ya kita pendekatannya bisa pertama kita kenalkan lewat ya, kita manfaatkan ya media online ini tetap ya, memang anak-anak senang gitu loh. Kita kenalkan, kemudian yaitu kita fasilitasin baik di sekolah maupun di tempat bermain anak gitu kan. Jadi ini tanggung jawab dari pemerintah ya dan stakeholder terkait ya, gimana kita bisa memfasilitasi anak-anak ini jadi memang ada tempat ruang bermain yang ideal gitu kan. Jadi gimana dia tidak tergantung dengan HP gitu atau gadget tadi. Oke, lalu Bang, kembali ke pandemi COVID-19 nih. Apa tanggapan dari LPA Bandar Lampung terkait penerapan new normal di tahun ajaran mendatang yang akan dimulai Juli mendatang nih? Soalnya beredar kabar bahwa kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di sekolah. Iya, ini dia yang jadi dilema ya. Anak-anak memang sudah sangat bosan ya. Sudah 3 bulan ini hanya di rumah, belajarnya dari rumah 1-2 jam mesti mengerjakan tugas-tugas ya, baik dari TV maupun gadget yang diberikan oleh pihak sekolah. Jadi memang dengan adanya COVID-19 ini ya kita tidak bisa main-main, memang kita nggak ada toleransi ya. Jangan anak-anak ini sebaiknya tidak langsung bersekolah ya. Kita bisa lihat ya contoh-contoh di tempat lain ya yang menerapkan sekolah tetap sekolah konvensional tatap muka dilakukan, dampaknya malah ada peningkatan COVID-19. Dan ini kita yang tidak kita inginkan sama-sama. Kalau LPA dan Komnas Perlindungan Anak memberikan masukan supaya menunda untuk kegiatan mengajar tatap muka di sekolah ya. Lebih baik memang kita tetap gunakan belajar jarak jauh ya, dan fasilitasi dan pemerintah juga sebaiknya memfasilitasi ya, misalnya ada bantuan kuota atau bantuan anak yang terdampak gitu kan. Jadi ini bisa aman ya bagi anak ya. Jadi kesimpulan kami tidak dilakukan belajar mengajar secara langsung di sekolah sampai dengan COVID-19 selesai ya, betul-betul tuntas gitu. Jadi anak-anak tidak terjangkit gitu kan. Terjangkit COVID-19 tadi ya. Betul. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih Bang. Ini kan kita akan mengurangi gadget nih di anak-anak. Tapi ternyata pemerintah menganjurkan belajar di rumah menggunakan gadget lewat aplikasi Zoom. Iya. Salah satunya. Gimana nih tanggapan dari LPA? Ya itu tadi ya, kita kembali ke pengawasan ya, ke pengawasan orang tua itu.
ya silakan aja, gimana kita nggak bisa menentang kemajuan zaman dan teknologi ya. Tentunya ya ini kerjasama ya, orang tua baik ibunya atau bapaknya melakukan pengawasan. Udah sampai di mana tugas yang diberikan sekolah dikerjakan oleh anak-anak gitu kan. Dan jangan sampai juga dengan dibebaskan atau kita fasilitasi ya, kita malah kita fasilitasi supaya nggak ganggu bapak atau ibunya. Dikasih handphone, HP malah dikasih HP. Nah, Bang April, apa tips untuk para orang tua milenial untuk mengasuh anaknya di zaman now? Karena beda dong, zaman dulu dan zaman sekarang cara mendidiknya beda. Kalau dari Bang April sendiri atau dari LPA, ada nggak tips-tips yang lain selain pengawasan tadi? Iya, tentunya yang pasti ya kasih sayang ya. Kasih sayang orang tua kepada anaknya. Ini jangan sampai luput ya. Dan dengan adanya kontak batin ya, baik ibu, anak, kemudian orang tua, bapaknya ya ayah ke anaknya, ini ya bisa saling terbuka ya. Ada anak ini ada permasalahan apa gitu, apa tugas yang belum dapat diselesaikan gitu loh, dengan bantuan yang diberikan ke anak ya dari orang tua, ini bisa betul-betul membantu si anak ya, membantu si anak yang bisa terhindar dari pelecehan atau bisa kejahatan pada anak, dan bisa melakukan pengawasan dengan optimal gitu. Oke Bang, terakhir, apa kesan untuk Cawak Ekam nih sebagai narasumber perdana di segmen komunitas dan edukasi? Ya, ini Cawak Ekam kalau saya bilang mantap ya. Jadi memang kita membutuhkan ya baik edukasi maupun pengetahuan ya, banyak melalui yang seperti ini ya ada YouTube, karena memang ini yang banyak dilihat oleh pemirsa ya. Itu yang mudah-mudahan Cawak Ekam bisa lebih maju, berkembang, sukses ke depannya, dan bisa membantu anak-anak dan masyarakat. Itu aja. Oke deh, terima kasih Bang April. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Kegiatan LPA-nya juga berjalan dengan lancar di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Sekian obrol-obrol santai kita kali ini. Nantikan podcast Cawak Ekam Channel di segmen komunitas berikutnya bersama saya Vina, dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng untuk selalu dapat info-info terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.